Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahrul Rozi. Saya mahasiswa di Universitas Islam Riau, jurusan Teknik Informatika. Pada kali ini saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah yaitu Organisasi dan Arsitektur Komputer. Materi yang akan saya presentasikan adalah Arsitektur IAS. Apa itu Arsitektur IAS? Arsitektur IAS adalah atau Institute for Advanced Study adalah model arsitektur komputer yang dikembangkan berdasarkan konsep yang diperkenalkan oleh John von Neumann. Arsitektur ini menjadi dasar dari sebagian besar komputer modern karena menggunakan konsep storage programming, yaitu data dan instruksi disimpan dalam satu memori. Terdapat 3 komponen utama yaitu input dan output equipment, main memory, serta central processing unit. Komponen pertama itu input dan output equipment. Bagian ini merupakan perangkat digunakan untuk memasukkan data dalam komputer dan juga menampilkan hasil dari komputer memori. Jadi fungsi input dan output ini, yang pertama input itu adalah untuk memasukkan data yang ingin kita proses, sedangkan output ini untuk menampilkan hasil dari data yang telah proses. Nah, contoh input adalah seperti keyboard, mouse, dan sensor, sedangkan contoh perangkat output adalah scanner, monitor, dan speaker. Selanjutnya ada main memory. Main memory atau memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan instruksi program yang akan dijalankan oleh komputer. Nah, jadi di dalam main memory ini kita menyimpan data dan instruksi yang telah kita input. Contohnya kita ingin input angka 5. Angka 5 tersebut akan tersimpan di dalam main memory ini. Bagian ketiga, Central Processing Unit atau CPU. CPU merupakan pemrosesan dalam komputer yang sering disebut juga sebagai otak komputer. Di CPU terdapat 2 bagian. Yang pertama Arithmetic and Logic Unit serta Program Control Unit. Di Arithmetic and Logic Unit ini berfungsi sebagai untuk melakukan operasi seperti operasi perbandingan, aritmatika, dan perbandingan dan logika. Di dalam Arithmetic and Logic Unit ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama itu ada akumulator. Akumulator ini berfungsi untuk menyimpan hasil sementara dari proses penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan M-key atau multiplier quintet register multi-quintet ini untuk menyimpan hasil sementara dari proses perkalian dan pembagian. Selanjutnya ada arithmetic dan logic circuit. Bagian ini merupakan rangkaian elektronik yang bekerja. Dia yang melakukan segala proses operasi seperti aritmatika, logika, dan perbandingan. Selanjutnya ada MBR. MBR atau Memory Buffer Register berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data atau instruksi yang sedang dipindahkan ke main memory. Jadi misal kita menginput sesuatu, dia akan tersimpan dulu ke MBR, baru dia masuk ke main memory. Begitu juga jika ingin data tersebut diproses, data tersebut akan tersimpan sementara di MBR, baru CPU akan memprosesnya. Bagian kedua ada program control unit. Bagian ini berfungsi sebagai mengatur jalannya semua proses di dalam komputer. Contohnya seperti kapan data ini akan dijalankan, kapan hasilnya akan ditampilkan, dan kapan program ini akan dihentikan. Di dalam program control unit ini juga terdapat beberapa komponen. Yang pertama itu ada PC atau program counter. Program counter ini berfungsi untuk menyimpan alamat instruksi berikutnya akan dijalankan. Di dalam memori ini saya analogikan sebagai kompleks, dan di dalam main memory ini terdapat beberapa address. Jadi address itu sebagai alamat dari data atau instruksi yang tersimpan di dalam memori. Selanjutnya ada MAR atau Memory Address Register berfungsi untuk menyimpan alamat lokasi memori yang akan diakses oleh CPU.
Jadi misal di dalam main memory ini terdapat alamat 201 yang memiliki data 5. Jadi alamat yang memiliki data 5 akan disimpan MAR sebelum diproses. Selanjutnya terdapat IR atau Instruction Register digunakan untuk menyimpan instruksi yang sedang dijalankan oleh CPU. Misalnya instruksinya itu ada perkalian, berarti perkalian akan disimpan di IR ini untuk dijalankan oleh CPU. Berikutnya ada IBR. IBR atau Instruction Buffer Register berfungsi untuk menyimpan instruksi sementara sebelum instruksi tersebut dijalankan. Hal ini terjadi karena dalam arsitektur IAS, satu lokasi memori dapat menyimpan dua instruksi sekaligus, misalnya perkalian pengurangan. Jadi IBR ini akan menjalankan penjumlahan dulu, setelah penjumlahan dijalankan baru dia akan menjalankan pengurangannya. Terakhir terdapat kontrol sirkuit. Kontrol sirkuit ini merupakan rangkaian yang menghasilkan sinyal kontrol untuk mengatur jalannya proses aliran data dan menentukan kapan suatu operasi harus dijalankan. Selanjutnya ada jalur instruction dan data dan jalur address. Jalur address ini berfungsi untuk mengambil alamat yang berada di dalam memori main memory. Sedangkan instruction dan data ini jalur digunakan untuk menyimpan instruksi dan data ke main memory. Sebagai kesimpulan, ketiga bagian utama dari arsitektur IAS ini bekerja sama untuk menjalankan dan memproseskan informasi yang ada di dalam komputer. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.